Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, untuk mahasiswa kampus mengajar periode 3 ini ya, ini kita baru bertatap muka lewat Zoom ini. Kita selama ini kan baru lewat ini aja ya, lewat grup WA. Nah, kalian mungkin sudah menerima pembekalan dari KM kampus mengajar ya, dari kampus mengajar dari Kemendikbud selama berapa hari kemarin? 4 hari ya, 4 hari atau 5 hari ya. Mungkin sebagian atau mungkin ya kalian sudah menerima materi-materi pembekalan yang kira-kira nanti apa saja yang dilakukan di lokasi ya, di lokasi yang mana lokasi kita nanti adalah di SD Kemantren 1 ya, Kabupaten Blora. Nah, ini saya sebenarnya untuk pembekalan kali ini hanya mengingatkan saja ya, hanya mengingatkan saja. Saya juga sudah dapat materinya terkait dengan materi nanti ya, sebagai bahan pembekalan di lokasi di SDN Kemantren 3, SD Kemantren 1. Intinya sih ya, kalian sudah tahu ya kampus mengajar itu. Ini saya tampilkan dulu untuk materinya. Bentar. Saya hanya menggarisbawahi saja ya nanti, hanya menggarisbawahi saja. Muncul ya? PDF-nya muncul ya ini? Muncul Muncul, nggak? Pak. Muncul ya, oke. Muncul. Sebentar, saya benar-benar. Nah, mungkin kalian sudah menerima materi-materi ini ya. Di samping itu nanti kita nanti kita diskusi, nanti kan ada pertanyaan terkait dengan komunikasi dan kearifan lokal ya di sana. Nanti coba kita bahas bareng-bareng gimana program-program apa saja yang akan dilaksanakan di kampus mengajar periode 3 ini. Nah, ini materi ini kan sebenarnya sudah kalian terima mungkin ya. Sudah pada dapat belum materi ini? Mic-nya boleh dinyalain, nggak apa-apa ya. Dinyalain nggak apa-apa, santai aja. Kita sambil diskusi. Kalian sudah dapat materi ini belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Tentunya ya kalian sudah paham lah apa itu kampus mengajar. Jadi nanti mahasiswa itu dituntut untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian yang nantinya menjadi partner guru di sekolah ya. Partner guru di sekolah untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, sehingga nanti berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Mungkin teman-teman yang di sini kan dari pendidikan semua ya, ada yang satu yang akuntansi kalau nggak salah. Ada yang akuntansi, itu pendidikan akuntansi ya, pendidikan. Mungkin terkait dengan mengajar, mungkin kalian sudah dapat pembekalan juga sesuai dengan bidang keilmuan kalian di kampus masing-masing. Jadi nanti apa yang akan kalian lakukan di lokasi ya tentunya sudah ada gambaran. Di kampus mengajar ini yang perlu digarisbawahi, kemarin ada mispersepsi dari mahasiswa maupun dari pihak sekolahnya bahwa mahasiswa ini sebenarnya bukan menggantikan peran guru ya. Sudah paham ya ini ya? Yang nantinya kalian tidak di perannya bukan untuk menggantikan guru, tapi di sini nanti untuk membantu ya, untuk membantu dalam menumbuhkan kreativitas pembelajaran ya, sehingga nanti ada mungkin pengenalan teknologi yang perlu disampaikan kepada guru maupun kepada siswa. Ini. Nah, ini
tentang jumlah pesertanya ya, baik dari DPL-nya, dari mahasiswanya, kemudian dari perguruan tingginya. Nah, ini nanti ini mungkin kalian sudah paham ya, manfaat kampus mengajar bagi sekolah, sasaran dan siswa. Tentunya ini nanti untuk mahasiswa ini diharapkan dapat mengasah jiwa kepemimpinan, ya, soft skill dan karakter serta mempunyai pengalaman mengajar, berkolaborasi dengan guru di sekolah dasar maupun di SMP. Kemudian mahasiswa juga bisa mendapatkan pengakuan SKS. Nah, ini pengakuan SKS tentunya nanti diurus atau di ini ya, di kampusnya masing-masing. Silakan untuk pengakuan karena ini kan selama 1 semester. Kalau normalnya ini kan memang kalian akan mendapatkan 20 SKS nanti pengakuannya. Ini tentang pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 3. Ya, ini kita mulai dari koordinasi ya. Proses 1 mahasiswa dan DPL berkomunikasi, kemudian nanti kita akan mendatangi pihak sekolah dan dinas pendidikan ya untuk ya kita minta izin lah ya, kita minta izin yang nanti akan kita lakukan. Kemudian nanti DPL melapor diri dan menyerahkan surat tugas dari Dirjen Dikti dan perguruan tinggi dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini mengisi laporan dan mengunggah foto kegiatan di aplikasi MBKM. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di proses 4 ini nanti ya, yang menjadi rutinitas kalian, ya, rutinitas kalian maupun saya sebagai DPL nanti untuk memvalidasi atau mengisi log harian, log mingguan ya, yang ada di aplikasi MBKM ini. Nah, ini terkait dengan tahapan pelaksanaan kampus mengajar ini ya. Nah, ini nah ini kan ada yang saya langsung ke poin penugasan di sini. Ini ada penyusunan laporan awal, ya, kemudian laporan harian yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian laporan mingguan, ya, kemudian nanti ada laporan akhir kegiatan, di mana masing-masing dilakukan oleh kalian sebagai mahasiswa dan saya sebagai DPL-nya. Kemudian nanti di pasca penugasan nanti melaporkan ke perguruan tinggi, kemudian nanti ada apa ya, diseminasi hasil penyetaraan atau pengakuan SKS yang nanti dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi di masing-masing kampus kalian. Nah, ini nanti topik atau nanti yang akan dilakukan materi-materinya ya, materi-materinya. Oh, ini materi-materi ini ya, kalian mungkin sudah mendapatkan ini ya, yang sudah dilaksanakan selama seminggu ini ya. Ini nggak perlu saya bahas lagi. Ini juga topik pembekalan bagi dosen. Ini ya. Kemudian penugasan program kampus mengajar, mahasiswa mulai penugasan di sekolah dengan asesmen kemampuan siswa agar dapat menentukan pendekatan belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan level kemampuan siswa yang sesungguhnya. Ini nanti kalau kegiatan literasi numerasi, ini merancang pembelajaran literasi atau numerasi yang menarik, kemudian membantu guru mengajar literasi numerasi di kelas, kemudian sebagai shadow teacher ya. Jadi ya intinya sih membantu guru-guru di sana ya, yang tentunya mungkin mengalami ketertinggalan atau kebutuhan khusus di sana. Kemudian nanti yang ada di luar kelas, literasi numerasinya ada sesi tutoring di luar kelas bagi siswa yang mengalami ketertinggalan, kemudian kegiatan ekskul itu mungkin kayak ya nanti silakan dilakukan untuk kegiatan di luar kelas ini. Mungkin ada semacam kayak privat kayak gitu ya, ada les-les atau kursus
yang perlu dilakukan mungkin ya untuk menunjang atau meningkatkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendukung literasi numerasi lainnya ini membantu alat pembelajaran, kemudian membantu guru adaptasi teknologi, kemudian ada proyek pojok literasi atau perpustakaan. Ini ya. Kemudian ada tambahan kegiatan, ini yang mungkin, nah ini ada sosialisasi profil pelajar Pancasila, membantu pencegahan 3 dosa, membantu kompetisi sekolah, membantu protokol PTM terbatas, kegiatan ekskul seni atau olahraga, aktualisasi passion mahasiswa dari kalian ya, nanti silakan kira-kira yang bisa mendukung di dalam kegiatan KM3 ini, silakan kalian dituangkanlah di sana gitu ya. Nah, ini terkait dengan pengakuan dan penyetaraan SKS ini nanti, karena ini banyak persepsi ya, banyak persepsi. Di kampus saya sendiri sebenarnya tidak 20 SKS yang diakui ya. Tidak 20 SKS. Cuma nanti melihat perkembangan ke depannya bagaimana. Mudah-mudahan di kampus kalian masing-masing sudah menerapkan ya. Sudah menerapkan kurikulum MBKM ini sehingga nanti sudah jelas di sistem adanya penyetaraan atau pengakuan SKS ini, yang nanti melalui KM3 ini kalian akan diberikan pengakuan setara 20 SKS ini ya. Nanti silakan koordinasi dengan koordinator PT-nya masing-masing nanti. Nah ini rincian waktu kegiatan kampus mengajar. Ini durasi waktunya ya, durasi waktunya nanti kalian bisa baca di sini. Saya langsung saja model pengakuan dan multiform. Nah ini juga, nah ini juga masih terkait dengan pengakuan atau penyetaraan SKS tadi ya. Nah ini tentang peran mahasiswa, dosen pembimbing lapangan dan koordinator PT ini. Ini saya langsung ke peran mahasiswa saja. Nanti tugas kalian ya, tugas kalian di lokasi ini kolaborasi dengan guru. Ini membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah maupun pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Kemudian adaptasi teknologi. Ini membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Mungkin di sana ada beberapa kendala yang nanti dialami ya. Apakah nanti di sana sudah tersedia misalkan kayak apakah masing-masing siswa itu mempunyai handphone misalkan, atau mempunyai aplikasi-aplikasi lain untuk menunjang kegiatan jarak jauh, atau ataupun nanti ada aplikasi yang kalian sudah kuasai ya, yang sudah kalian kuasai, nanti bisa disampaikan yang kiranya itu memang bermanfaat ya, yang kiranya itu memang bermanfaat bisa digunakan oleh guru dan siswa di sana. Kemudian aktualisasi diri, ini aktualisasi sesuai minat, potensi, dan bidang ilmu dalam mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian ada pelajar Pancasila, sosialisasi ini ya, sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbud. Nah ini, mungkin teman-teman yang dari pendidikan ya, dari pendidikan ini mungkin ada kurikulum darurat, modul pembelajaran, aksi, atau mungkin ada portal rumah belajar yang bisa disampaikan di sana. Kemudian ada pelajar Pancasila, ini sosialisasi dan improvisasi materi promosi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada duta edukasi, ya nanti tugas kalian. Ini adalah perubahan perilaku di masa pandemi. Mungkin di lokasi di sana mungkin sudah diterapkan ya, atau masih diterapkan ya protokol kesehatan, atau mungkin memang pembelajarannya masih setengah-setengah, artinya apa ya, sebagian siswa berangkat dalam 1 minggu, kemudian ada selang-seling kayak gitu ya, selang-seling untuk berangkat ke sekolahnya. Nah, di samping dengan guru, kalian juga nanti kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Ini mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah. Nah, terkait dengan
nanti administrasi dan kegiatan manajerial di sekolah kalian nanti bisa ya saling bisa apa ya memberikan mungkin ide atau mungkin terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan di sekolah itu guna menunjang kegiatan pembelajaran. Nah itu, ini peran dan tugas kalian nanti selama di sana ya. Kolaborasi dengan guru, adaptasi teknologi, aktualisasi diri, kemudian sosialisasi, ada belajar Pancasila, kita edukasi, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Ini. Nah, kegiatan pembimbingan dan penilaian mahasiswa ini nanti perlu dilaksanakan ya. Perlu dilaksanakan ini ada laporan awal, log harian, laporan mingguan, kemudian sharing session. Nanti setiap 2 minggu sekali saya akan melakukan pertemuan semacam ini ya. Selama pelaksanaan itu nanti ada kendala-kendala apa saja yang nanti bisa kita diskusikan ya. Itu nanti setiap 2 minggu sekali. Meskipun nanti setiap saat kalian bisa apa ya bisa berkomunikasi lewat grup WA ya. Misalkan nanti ada kendala-kendala di sana atau permasalahan di sana. Nah ini yang perlu diperhatikan nanti juga ada penilaian, ya, ada penilaian mandiri, kemudian penilaian teman sejawat, kemudian nanti ada penilaian dari mahasiswa dan mahasiswa oleh guru, ya, kemudian penilaian mahasiswa oleh DPL, kemudian ada angket evaluasi pembimbingan. Ya. Nah ini nanti perlu diperhatikan selama kegiatan di sana, jaga nama alma mater kalian, kemudian proaktif ya, proaktif dalam membantu sekolah, guru maupun kepala sekolah di sana. Ya, biar nanti penilaian guru dan kepala sekolah di sana juga baik. Ini ya, nanti kegiatan pembimbingan dan penilaian mahasiswa. Ya, ini nanti ini nggak perlu saya sampaikan. Ada sharing session ini yang nanti sharing session setiap 2 minggu sekali ya. Nanti saya juga akan memberikan umpan balik feedback untuk masing-masing laporan awal, logbook harian, kemudian laporan mingguan yang nanti akan saya kasih umpan baliknya di sistem MBKM. Nah, ini kalau peran dan tugas koordinator. Nah, ini terkait dengan administrasi dan keuangan. Tentunya kalian sudah mendapatkan informasi ini ya pada saat pembekalan oleh kampus mengajar, bahwa nanti kalian akan diberikan bantuan biaya hidup ini sebesar 1,2 juta per bulan ya. Ini nanti akan diberikan untuk masa penugasan 5 bulan dengan 2 termin pencairan. Termin pertama untuk 2 bulan di awal penugasan ya. Termin kedua untuk 3 bulan. Ini nanti akan ditransfer ke rekening kalian masing-masing, tapi nanti ada beberapa persyaratan dokumen yang dilengkapi ya. Ada surat pernyataan komitmen mahasiswa, SPTJN, kemudian ada laporan Excel, surat rekomendasi dari PT. Ini mudah-mudahan kalian sudah mendapatkan file-file ini ya atau dokumen ini. Ini sangat penting terkait dengan nanti pencairan ya tadi ya untuk laporan-laporan ya, laporan-laporan harian, mingguan itu perlu dilengkapi. Mudah-mudahan di sana nanti ketika kalian mengisi laporan harian, mingguan, sinyalnya cukup bagus ya di sana mudah-mudahan ya. Kalau misalkan mengalami kendala sinyal ya nanti diusahakan gimana caranya biar kalian bisa memberikan laporan di sistem MBKM. Nah ini nanti kalau ini DPL. Nah ini nanti ada sanksi apabila terjadi pelanggaran ya, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, saya selaku DPL maupun dari koordinator PT.
nanti ada sanksi-sanksi berupa ya teguran, kemudian penundaan pembayaran, kemudian nanti pemberhentian sebagai peserta program DPL, kemudian ada pemblokiran untuk mengikuti program MBKM di masa mendatang, dan mungkin bisa sampai dikembalikan dananya ini ya. Dan mungkin bisa saja terjadi tindak pidana ya, yang tentunya di sini akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ini kalau misalkan ada pengembalian dana, ini nanti ada pengembalian dana ini ya, nanti ya mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, makanya nanti setiap apapun kegiatannya di sana kalian dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kalau ini perpajakan, nah nanti ada, saya belum dapat buku sakunya ini. Kalian sudah dapat belum ini? Saya belum dapat, nggak tahu. Nanti mungkin saya akan cari ini buku saku KM mengajar ini. Kalian sudah dapat belum ini? Sudah, Ada yang Pak. sudah dapat? Sudah? Sudah. Oh, sudah ya. Nah, ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, ya tentunya kalian nanti bisa didiskusikan ya. Kalau terkait dengan nanti sistem, nanti kalian bisa tanya di helpdesk ya, yang ada di aplikasi Kampus Mengajar ini. Yang nanti di aplikasinya, nanti di fitur chatnya itu ya. Ya mungkin itu saja sih ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya hanya mengulang saja, sebenarnya kalian mungkin sudah menerima ya. Mungkin kalian sudah menerima terkait dengan kegiatan kampus mengajar ini. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Gimana, Mbak? Laporan harian sama laporan mingguan itu individu atau satu tim, Pak? Sama, Semuanya itu individu, karena kan nanti ngisinya di sistem, Mbak. oh, Nanti ngisinya di sistem. Sudah pernah buka belum sistemnya? Pada saat belum, kalian Pak. pendaftaran itu? Oh, Pada saat isinya aplikasinya sepertinya belum bisa jalan, Pak. belum bisa jalan. Kalau isi laporan harian sama bulanan itu apa ya, Pak? Nah, nanti mungkin poin-poinnya mungkin sudah disediakan ya. Kemarin saya juga ngecek itu masih kosong. Bentar. Ini saya lagi buka sistemnya. Bentar. Nah, ini masuk di sini ya nanti ya. Jadi nanti setiap kegiatan itu dilakukan individu ya, semuanya individu. Dilakukan individu, nanti masing-masing individu ya ada ya. Saya lihat dulu nanti. Nah, ini nanti ada aspek-aspek penilaiannya ya. Untuk kegiatan kampus mengajar ini ya, kegiatan kampus mengajar ini nanti ya nanti kalian bisa lihat di situ ya, bisa dilihat di situ. Nah, nanti kalian mengisi laporannya itu individu ya. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Itu nanti kalian isi di sini. Jenis-jenis kegiatannya ini nanti nah, ini ada aktivitas logbook harian.
Ini nanti kalau tampilan kalian sudah ada item-itemnya belum ya di sini? Tanggal kegiatan, kemudian keterangannya kayak gitu. Sudah tersedia belum? Bisa dilihat ya layar saya ini ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini nanti kalian yang akan mengisi masing-masing. Jadi ini adalah individu tentunya ya. Ini adalah individu. Ini adalah individu. Nah, terkait dengan aktivitas-aktivitasnya, saya belum tahu karena saya baru pertama kali ini membimbing menjadi DPN ya. Jadi nanti di sini ada tanggal kegiatannya, kemudian nanti apa yang dilakukan ya. Mungkin kalian belum mendapatkan gambarannya. Jadi nanti setiap hari ya, jadi mungkin setiap hari apa-apa yang kalian lakukan di situ kalian catat ya. Kalian catat, kalian masukkan ke dalam sistem. Ya, masukkan ke dalam sistem. Apapun itu nanti kegiatannya. Jadi mungkin di sini kalian langsung isi sendiri ya. Nggak ada item-item yang disajikan oleh sistem ini. Jadi misalkan tanggal 1 itu kalian lakukan apa ya. Hari pertama, kemudian hari berikutnya kalian melakukan apa. Ini kalian nanti isi di sini. Ya, isi di sini. Gitu ya. Jadi ini adalah laporan itu dibuat oleh individu ya Mbak ya. Dibuat oleh individu. Karena masuk ke dalam sistem ya. Sistemnya sudah ada sendiri-sendiri. Gitu Mbak yang tadi terkait dengan laporan-laporan. Jadi kalian isi sendiri secara individu, bukan kelompok ya, bukan kelompok. Gitu. Mungkin ada lagi silakan. Kita kan nanti pemberangkatan mulai kapan? Februari ya, 28 Februari kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Betul. Ini kan selama ini nanti kita apa sih kayak persiapan-persiapan kayak gitu ya. Untuk pemberangkatannya ini nanti sesuai dengan jadwal. Gitu. Silakan, barangkali ada pertanyaan lainnya. Saya izin bertanya. Di KM ini tuh ada program kerja seperti itu tidak ya, Pak, untuk pelaksanaannya? Di mana, Mbak? Program kerja tiap tim itu ada program kerjanya tidak? Untuk program kerjanya, sebenarnya kalian di sini kan harusnya ada sih ya sebenarnya ya. Sebenarnya mungkin ada. Nanti sebagai apa ya tugas kalian nanti tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah sebenarnya sebagai shadow teacher ya, guru bayangan. Jadi enggak menggantikan peran guru. Ya. Jadi kalian sebenarnya juga nggak ngajar sih, meskipun nanti mungkin di sana juga akan mengajar siswa. Kalau mau ngajar ya mungkin di luar kegiatan sekolah, ya di luar kegiatan sekolah. Kayak memberikan les, kursus privat-privat kayak gitu mungkin ya, mungkin. Jadi program kerjanya itu mungkin sesuai dengan kondisi di sana saja ya Mbak ya. Sesuai dengan kondisi di sana dan peran dan tugas mahasiswa yang ada di buku panduan itu nanti kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan perlu dicatat di sistem kampus mengajar ini. Gitu ya Mbak Salsa. Baik, Pak. Terima kasih. Paling tidak nanti untuk program kerja harusnya kalian sudah punya banyak bayangan lah ya. Harus punya bayangan kira-kira nanti apa ya. Paling tidak nanti selain sebagai shadow teacher nanti kalian juga ya untuk mengenalkan tadi adaptasi teknologi yang perlu disampaikan kepada guru, kepada siswa, ya, itu juga bisa masuk ke dalam program kerjanya. Selain nanti program kerja lain yang perlu disampaikan di tempat lokasi. Gitu Mbak.
Terus tadi ada pertanyaan terkait dengan komunikasi dan kearifan lokal gitu ya. Bentar. Materi komunikasi dan kearifan lokal. Ini disampaikan pada saat kapan, Mbak? Maksudnya apa? Ini dari siapa informasinya? Dari pembekalan kemarin? Iya Pak, dari pembekalan kemarin. Itu soalnya satu kayak gagasan, yang kedua tuh disuruh buat video, Pak. Disuruh membuat video. Iya. Oh, berarti nanti ya komunikasi dan kearifan lokal. Nah, di sana nanti ada apa ya? Kegiatan atau sesuatu hal yang sesuai dengan apa? Dengan tradisi atau budaya di sana ya. Di di Kemantren itu nanti kira-kira apa ya? Nanti kira-kira apa? Mungkin kalian belum tahu gambaran atau mungkin dari sekarang bisa mencari informasinya tentang kearifan lokal di sana. Ya. Berarti nanti kalian juga membuat materi video kayak gitu ya? Iya Pak, tapi itu role play seperti itu. Apa? Role play? Iya. Jadi kalau misalkan kan role play itu bermain peran ya Pak. Jadi kalau nggak langsung ke daerahnya itu nggak apa-apa Pak. Jadi seperti memerankan misalkan ada yang jadi RT seperti itu atau tokoh agama yang lain seperti itu sih Pak yang saya pahami. Oh, Karena dengan kan ini siswanya? role play. Dengan siswanya maksudnya? Atau gimana? Dengan satu tim Pak yang video itu. Satu tim maksudnya tim teman-teman kalian di sini? Iya. Oh, berarti nanti kalian bagi tugas tentunya ya? Iya Pak. Kalian nanti bagi tugas di sana yang terkait dengan role play tadi ya. Karena materi ini nggak disampaikan lewat DPL, jadi nanti kalian terkait dengan role play ini silakan dibagi tugasnya masing-masing. Mungkin bisa persiapan dari sekarang ya, jangan mendadak di sana. Jangan mendadak di sana, nanti kalian bisa komunikasi, berdiskusi via daring ya, via daring terkait dengan pembagian tugas ini. Cuma sudah ada gambarannya ya, sudah ada gambarannya kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan, Mbak Selsa. Kalau saya sudah ada gambaran, Pak. Sudah ada ya. Teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain? Sudah juga, Pak. Nanti Sudah, ya? bisa. Alhamdulillah sudah, Pak. Ini kan rencana kita mau itu kan, Pak, survei ke sekolahannya. Nah, saran buat Bapak supaya kita kayak menanyakan ke kepala sekolahnya itu apa saja, Pak? Ya, kalian menggali semua informasi ya terkait dengan tugas ataupun kondisi di sana ya. Kalian ini lokasinya domisilinya di Semarang semua? Tidak, Pak. Di Blora, Pak. Oh, di Blora. Enggak. Domisili kalian, tempat tinggal kalian. Blora, Pak. Oh, di Blora. Tapi ada yang kuliahnya pada di Semarang kayak gitu ya? Pada Mencar sih, Pak. Oh, iya. Berarti memang ditempatkan sesuai dengan alamat mungkin ya. Disesuaikan dengan alamat kayak gitu ya. Nah, berapa? Kebetulan ini saya kira gini loh. Kalian bukan asli Blora gitu ya. Saya juga belum tahu gambaran di sana. Ya nanti apa ya bisa memberikan informasi kepada saya terkait nanti jalur-jalurnya bagaimana. Ya nanti teman-teman mungkin saya sama teman-teman di kampus saya juga ada beberapa ya. Ada beberapa yang penempatannya di daerah Blora dan dari kampus-kampus lain juga nanti ada di Blora. Nanti bisa informasikan.
Jaraknya berapa lama? Rata-rata berapa lama? Ada 1 jam. Saya 2 jam, Pak. Kayaknya Saya lebih. juga 2 jam, Pak. 2 jam. Rata-rata dari rumah 2 jam. Enggak, Pak. Ada yang deket kayaknya. Siapa? Yang dekat siapa? Yang lebih dekat dengan kementerian siapa? Di antara kalian di sini. Yang lain yang mungkin durasimu 1 jam kayak gitu atau kurang dari 1 jam ada? Saya 45 menit, Pak. Ica 45 menit. Berarti lebih dekat nih. Lebih dekat. Jaringan di sana gimana Mbak Ica? Bagus, Pak. Kemarin saya habis dari sana juga. Oh, Iseng-iseng jalan ke sana. sudah survei ya? Sudah survei. Rencana surveinya kapan ini? Belum didiskusikan lagi, Pak. Rencana tuh kemarin, tapi kemarin tuh ada pembekalan jadinya ditunda dulu. Oh, ditunda dulu ya. Ya, saran saya sih gini nanti. Hmm, tentunya nanti kalian dapat surat juga ya? Sudah dapat suratnya belum? Belum, Pak. Belum ya. Eh, boleh nanti kalau misalkan pra survei di sana, artinya ini pra survei ya, bisa komunikasi lisan dulu, mungkin bisa menemui dengan gurunya atau dengan kepala sekolahnya kayak gitu, bisa tanya-tanya, menggali informasi kira-kira kebutuhan apa saja atau apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah itu ya, kemudian apa sih misalkan kondisinya bagaimana selama kegiatan pembelajaran di sana. Nah, itu sebagai bahan apa ya, nanti untuk program kerja kalian sebenarnya ya, untuk program kerja kalian. Intinya di situ menggali informasi, Mbak, ya, menggali informasi. Misalnya gini, kalian temui dengan pihak sekolah ya, dengan pihak sekolah, maaf Bapak, Ibu, kami dari mahasiswa kampus mengajar yang kemarin kami mendaftar lewat Kemendikbud, ini nanti akan ditugaskan di SD Kementerian 1 ini. Cuma ini memang surat resminya belum keluar. Nanti ada surat pengantarnya ya, mungkin surat pengantar secara resmi, mungkin dari perguruan tinggi atau nanti dari ininya ya, dari kampus mengajarnya. Jadi kami berlima di sini nanti akan ditempatkan di sini. Terus di situ kalian bisa menggali informasinya, ya. Kalian bisa menggali informasi yang tadi saya sampaikan, apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian kendalanya apa, kayak gitu. Semua semua terkait dengan apa sih ya, kayak sarana prasarana, kemudian jumlah siswa, itu data-data dasar kalian sudah harus dapatkan ya, bisa kalian dapatkan nanti untuk sebagai bahan laporan nantinya. Gitu ya Mbak Anita ya, atau untuk teman-teman yang lain, kira-kira seperti itulah ya, kira-kira seperti itulah. Gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Untuk berarti ini kan rata-rata kuliahnya di Semarang ya ini ya? Tidak, Pak. Ini kan ada yang dari UDINUS, UNS, UMS, kemudian dari UNY. Tapi rata-rata ini dari Blora semua ya? Rata-rata dari Blora ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Silakan. Nanti ada pertanyaan lain yang perlu didiskusikan, silakan. Untuk komunikasi, tadi materi komunikasi cukup jelas apa belum, Mbak? Atau masih belum ada gambaran?
materi komunikasi dan kearifan lokal. Jadi nanti kalian disuruh membuat video kayak gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi tuh belum dikasih tahu dikumpulin di mana dan deadline-nya kapan tuh belum dikasih tahu, Pak. Nah, itu mungkin ya masuk ke dalam program kerja ya, masuk di log harian atau mungkin nanti di laporan mingguan mungkin ya. Nanti kalian mungkin di upload di sistem kayaknya. Semua itu masukkan di sistem ya, dimasukkan ke dalam sistem. Kan nanti kalau misalkan kalian buat video mungkin kalian di-upload di YouTube kayak gitu ya. Kemudian nanti yang masuk atau di-upload di sistemnya itu mungkin hanya linknya saja mungkin. Hanya linknya saja. Kalau dimasukkan ke sistem mungkin terlalu berat ya nantinya ya. Jadi mungkin ditampilkan linknya saja. Ya, yang dimasukkan itu adalah linknya saja. Gitu ya. Mungkin ada lagi? Silakan. Mudah-mudahan kalian ini apa ya sudah ada chemistry ya, sudah ada chemistry di kelompok kemantren ini. Artinya nanti biar kompak ya, jaga kekompakan. Kalau misalkan ada sesuatu apa kayak gitu ya yang perlu didiskusikan langsung didiskusikan saja, nggak perlu ngomong di belakang. Yang penting jaga kekompakan saja, saling terbuka saja ya, saling terbuka dan jangan saling menggantungkan satu sama lain. Apa yang bisa kalian kerjakan oleh kalian sendiri ya langsung kerjakan ya. Terkait dengan tadi role play, silakan nanti didiskusikan sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya, silakan dimusyawarahkan ya biar nanti kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Gitu. Itu ya. Mungkin kita perlu buat seragam nggak nih khusus untuk yang kampus mengajar Blora ini nih, SD Kemantren. Mau nggak kalau misalkan dibuat seragamnya? Seragam khusus kita sendiri aja untuk yang kelompok saya kayak gitu. Kalau misalkan berkenan silahkan diatur lah ya, silahkan diatur. Ya mungkin itu nanti kedepannya bisa menjadi kenang-kenangan ya bahwa kalian sudah melaksanakan kegiatan kampus mengajar. Monggo nanti itu sih gampang ya didiskusikan dengan teman-teman. Utamanya adalah nanti kalian persiapan untuk program kerja atau kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan di kampus mengajar ini. Silakan, mungkin ada yang lain. Selsa, habis kemana Selsa? Tadi sholat, Pak. Oh iya iya. Ini di sini saya mati lampu. Ini aja baterainya sudah tinggal dikit. Mudah-mudahan ini sudah cukup ya. Sudah cukup. Nanti untuk hal lainnya atau mungkin ada pertanyaan lain silakan. Kita santai aja sih ya. Kita santai aja, kita ngobrol santai kayak gitulah. Kalau kalian ada kendala apa, nanti silakan disampaikan di grup, nanti coba kita bahas bareng-bareng. Sudah cukup? Mbak Kartika, Mbak Rizky, Mbak Anita, Selsa, Ica? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Ya ini sih hanya pemantapan saja, mungkin kalian sudah dapat materi yang di pembekalan, saya hanya mengingatkan saja, menggarisbawahi tentang ketentuan-ketentuan tadi ya, peran kalian di sana nanti bagaimana, kemudian nanti juga ada sanksi-sanksi yang akan diberikan itu sudah ada dalam aturannya ya, sudah ada dalam aturannya. Pesan saya tetap jaga kondisi di sana ya, jaga kondisi di sana. Ini kan virus Omicron lagi meningkat juga ya, terkait dengan nanti kesehatan, kalian jaga diri baik-baik. Berarti ini nanti mungkin dilaju ya, nggak ngekos di sana ya? Ngekos, Pak. Oh, 2 tetap jam. ngekos. Tetap ngekos. Oh, Iya. kalau 2 jam ya lumayan sih ya, lumayan. Nah ini juga Soalnya nanti nih,
kalian juga nanti pas pada saat survei ya, sekalian cari kos-kosan atau kontrakan di sana. Ya. Yang tentunya dekat lah, yang harus dekat ya, jangan sampai lama juga dari lokasinya. Biar 5 menit itu sampai kayak gitulah. Atau nanti bisa tanya-tanya di sana ya dengan pihak guru atau siapalah yang tahu terkait dengan kontrakan. Cukup untuk sharing session kita kali ini? Cukup ya? Cukup, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup ya, kalau cukup saya akhiri. Nanti setiap 2 minggu sekali saya akan melaksanakan kegiatan seperti ini, Zoom meeting ya. Mudah-mudahan nanti untuk kegiatan kampus mengajar angkatan ketiga ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.